nangisnya sampai kapan. Baik, sekarang, nah insya Allah kita sama Teh Syarifah. Teh Syarifah, terima kasih sudah menyampaikan materinya. Kalau ada pertanyaan untuk Teh Syarifah, simpan dulu ya. Nanti di akhir boleh ditanyakan. Ada sesi pertanyaan di akhir nanti. Sekarang kita lanjut dulu kepada Kang Zain. Assalamualaikum Kang Zain, siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi walaupun nanti ada pertanyaan buat Teh Sarifah, walaupun ada pertanyaan buat saya, yang ngejawab tetap Teh Sarifah ya. Oh gitu. Oh, jadi jangan jangan sampai aku juga yang ngejawab, karena belum Siap-siap Teh tentu Syarifah. betul-betul ngerti. Ya, alhamdulillah ya, udah 70 juta orang. Walaupun kita sebenarnya udah nolak-nolakin orang ya, Hafsah ya tadi ya, Iya, tadi tuh kuotanya kaget nggak cukup. banget di hari Alhamdulillah. terakhir. Eh, Langsung banyak. Langsung banyak. Soalnya ini penting sih, Iya, bukan benar. cuma penting tapi penting banget. Dan tadi udah dijelasin sama Teh Sarifah banyak ya, alhamdulillah banyak menyimak diskusi juga tadi dan materinya juga dahsyat ya. Jadi waktu itu Teh Sarifah datang dengan bukan bukan proposal ya, bukan cuma proposal tapi udah jalan, ada namanya Ceria Care ya. Jadi sebuah teknik 5 langkah, 5 langkah dari rumah. Jadi Kayak kayak lagu ya. dangdut ya. Aduh, dasar dangdut. Ini gara-gara Hafsah nih, nyetel-nyetel film India nih di awal. Oh iya ya, Heeh. muter-muter ya biasanya. Dibuka Iya. dengan itu India. Jadi aku sebelumnya mau cerita dulu tentang yang aku janjiin di grup alumni ya. Teman-teman yang ada di grup alumni Hey pasti sudah sempat menyimak ya. Jadi karena ngomongin soal 1000 hari, 1000 apa sih HP 1000 hari apa ya? Pertama, 1000 hari Seribu hari. pertama kehidupan. Heeh, itu tuh bukan cuman di apa ya, bukan cuman ketika kita hamil aja ternyata ketika kita memulai menikah itu juga sebetulnya harus dibangun dulu ya. Jadi eh, penting untuk mulai serius membangun lebih intens hubungan suami dan istri ya, komunikasi terutama itu memang ketika 1000 hari pertama itu ya. Mulai dari anak itu pokoknya mulai dari istri kita positif aja lah. Positif hamil ya, maksudnya bukan positif COVID ya. Itu beda lagi, nanti ceritanya beda lagi itu di webinar yang beda tuh, istri positif COVID. Eh, Harus dimulai dari awal. Jadi memang yang justru menarik itu, aku mau cerita dari awal dulu ya. Karena nggak nyiapin slide juga, memang pengen sharing aja cerita ya. Untuk apa namanya, bukan melengkapi ya, untuk menceriakan tadi bahasan yang dibahas sama Teh Sarifah ya, supaya sama-sama ceria. Jadi dulu aku tuh menikahi seseorang yang luar biasa terkenal lah. Keanggunannya ya, kelembutannya, pendiamnya, ramahnya gitu ya, cekatannya. Wah, udah terkenal lah. Pokoknya kalau di kampus itu di kampus, di organisasi manapun, beliau itu yang aku nikahi ini terkenal dengan atribut-atribut itulah, sifat-sifat seperti itu. Nah, pas udah nikah, menjalani pernikahan, loh kok beda banget ya, gitu. Karena memang fase-fase awal menikah tuh fase-fase di mana kita tuh saling mengcoaching satu sama lain ya, saling mengkonseling satu sama lain. Ternyata ada hal-hal yang memang tidak bisa diekspresikan secara perasaan kepada orang yang bukan orang yang memang deket banget gitu, bukan yang kepada pasangan dekat. Nah itu juga kan kalau beberapa istilah populer tuh menyebutnya cleansing ya, padahal sebenarnya counseling ya. Jadi kita saling membantu untuk kemudian mengekspresikan perasaan, membantu. Jadi dulu tuh masih susah banget. Kalau saya memang ngomongin perasaan tuh udah sangat biasa ya dari SMP, dari SMA tuh udah hal biasa ngomongin perasaan. Nah, tapi kebiasaan istri ini nggak terbiasa untuk ngomongin atau ngungkapin perasaan ke orang lain. Maka kalau ngobrol itu saya suka kayak gini, suka suka apa namanya, suka main lanjutkan kalimat. Jadi istri itu suka mendem, diem, nggak mau ngomong, takut nyinggung lah, takut salah lah, takut. Makanya saya suka bilang gini, yuk lanjutin ya kata-katanya. Aku tuh ngerasa, yuk. Nah, dia harus digituin dulu, baru nambahin sendiri kata-kata itu. Nah, tadi memang kalau nonton cuplikan video Indianya dari Hafsah itu kayak gitu. Aku jadi kayak suami India itu. Kecuali ngumpulin anak ya.
Itu lucu juga ya beli beli bolu dikardusin. Nah makanya ternyata mencoba untuk mengekspresikan perasaan itu juga penting ya, dimulai dari awal-awal pernikahan tuh penting banget. Nah, posisi suami juga sangat penting. Jadi mungkin ini yang hadir para bunda-bunda ya kebanyakan ya, walaupun ada beberapa para suami. Tapi ternyata posisi suami itu sangat krusial ya, sangat vital. Kenapa vital? Karena menghidupkan, posisinya tuh menghidupkan. Nah, ketika hamil kemudian orang tuh nggak banyak masalah ya. Apalagi anak pertama. Kenapa? Karena kemudian dua-duanya sama-sama bahagia, sama kayak di film India tadi ya. Istri makin banyak disentuh, janin atau perut makin banyak diajak ngobrol ya, kebayang ya. Seru ya diusap-usap, dielus-elus. Dikasih perhatian yang luar biasa ketika hamil anak pertama gitu. Dan istri tuh merasa diperhatikan luar biasa. Nah makanya kemudian apa ya yang aku tadi bilang ya, perubahan istri sebelum dan setelah menikah tuh kan ternyata setelah menikah itu istri jadi lebih ekspresif. Oh, ternyata dia lebih bisa mengungkapkan hal-hal yang tidak terungkap pada orang lain secara umum. Hanya bisa diungkapkan sama suami. Jadi kalau ke orang lain bisa lembut, baik, boro-boro ke suami ya. Tapi itu bentuk kenyamanan. Dan memang saya nganterin ke arah situ. Saya pun begitu gitu ya, asik dan seru. Nah, itu yang harus dibangun dulu kemudian. Nah, pas hamil itu, maka rasa cinta tuh ekspresinya tuh berubah. Jadi semua muatannya tuh positif. Marahnya marah positif ya, baik gitu ya. Marahnya tuh dengan cara yang baik. Negurnya dengan cara, oh pokoknya kalau lagi hamil mah, apalagi anak pertama itu kayak gitu ya. Istri merasa baik dan itu penting banget buat perkembangan anak di dalam janin ya. Makanya karena pendengaran pendengaran itu selalu tumbuh lebih dulu dibanding penglihatan ya. Makanya di ayat-ayat Quran juga nyebutin sam'a wal basoro ya. Eee, Mendengar dulu baru melihat. Jadi pendengaran itu penting. Diperdengarkan ayat-ayat Quran ya, diperdengarkan kalimat-kalimat baik, diajak diskusi, diajak ngobrol, diceritain ya. Jadi makanya jangan baca berita yang aneh-aneh ketika hamil ya. Pokoknya baca-baca yang baik-baik gitu ya, yang membuat kita kemudian mengkomunikasikan, "Duh Bunda lapar nih, kamu lapar nggak?" Jadi kayak ngomong sendiri mungkin kayak orang yang kurang waras gitu ya, tapi itu justru untuk kewarasan kita bersama. Kita tuh maksudnya ayah, ibu, dan anak gitu. Nah cuman menariknya gini, nah ini yang terjadi pada saya waktu itu ya. Menariknya kemudian adalah ketika anak ini lahir ya, Nyanya itu lahir, Masya Allah, itu eh, salahnya saya itu kemudian memang nggak bisa bohong. Kalau saya kan memang tipenya ekspresif ya. Ngomongin perasaan tuh memang udah dari kecil sangat terbuka soal perasaan. Ketika Nyanya lahir, anak pertama lahir, saya bilang ke istri, aku aku jatuh cinta lagi ini. Dan ini jatuh cintanya, jadi kalau teman-teman pernah ngerasain jatuh cinta, nggak pernah ada yang bisa ngalahin jatuh cinta pada anak ya. Ketika anak lahir, ngelihat muka anak, ngelihat anak nangis, Masya Allah, itu perasaan cinta yang luar biasa. Gitu. Salahnya saya bilang itu ke istri dan juga kemudian bikin istri dicuekin gitu ya. Jadi bahkan saya update status di Facebook waktu itu masih update statusnya Facebook ya. Belum main Instagram. Saya bilang gini, mulai saat ini my world, dunia saya revolve, berputar around her. Sambil nunjukin ke anak, ke Nyanya. Wah, yang komen itu banyaknya selamat, selamat, barokallah, barokallah, selamat, ngasih doa. Tapi kemudian orang-orang dekat bilang, hati-hati Zain, cek juga ibunya. Ibunya juga pasti seneng lah. Ya nggak? Nggak mungkin masa punya anak nggak senang gitu ya. Tapi ternyata di seminggu itu, wah luar biasa ya. Seminggu pertama Nyanya lahir itu, istri itu cemberut aja, manyun aja, marah aja kerjaannya. Sampai di titik kemudian anak nangis aja udah bete banget. Anak nangis tuh bete. Sampai di suatu ketika muncul kalimat kayak gini dari beliau ya, dari istri itu bilang gini, karena disesar lahirnya ya, aku tuh sakit karena kamu. Bilang gitu coba. Sambil dengan muka yang ketus dan marah gitu. Langsung aku bilang, istighfar hari kamu gitu ya. Istighfar, masa ke anak kayak gitu ya.
Kebayang ya S1, S2 belajar psikologi masih nggak ngerti bahwa itu tuh yang namanya baby blues. Jadi seminggu itu kenapa sih? Gitu. Dan akhirnya nyadar bahwa itu baby blues ketika apa coba? Ketika Nyanya sakit kuning ya, harus disinar. Otomatis kan berpisah tuh kita. Nah, ketika berpisah baru bisa ngobrol lagi. Ternyata selama seminggu lahir itu aku tuh dibutain sama anak gitu ya. Maksudnya ke anak lagi, gitu. Pantesan kalau nenenin encer ya nggak gampang kenyang itu terus aja minta nenen lagi gitu ya. Ternyata pas anak lagi pas Nyanya lagi di apa namanya di nginep 2 hari di rumah sakit kan kita akhirnya berdua kan nggak boleh nengok ya. Kita berdua dan ngobrol baru nyadar, oh ini tuh namanya baby blues ya. Jadi ternyata ada sebuah fase di mana ada kejadian yang kemudian membuat kita nggak ngerti atau nggak sadar bahwa ada hal-hal yang lebih penting dibanding sekedar mengungkapkan kebahagiaan pada anak ya. Anaknya kan belum ngerti. Yang justru harus kemudian kita apa namanya? Kita deketin, kita apresiasi adalah apa? Ya ibunya gitu. Nah, itu kita sering kali lupa gitu. Makanya kalau boleh ngebanding-bandingin walaupun nggak boleh juga sih ya. Tapi ini mah sharing aja. Jadi anak pertama Nyanya dengan Kindi ya anak kedua, wah beda banget ya dari segi ASI ya. Kalau Kindi gampang kenyang, posisinya istri itu sangat bahagia pas Kindi ya. Karena aku sadar nggak pernah aku tuh megang Kindi tuh ketika lahir ya. Nggak, jadi ketika lahiran Kindi tuh yang aku tanya tuh, gimana Mom? Sehat? Apa yang mau dibantu? Mau dipijit? Mau pesan makan apa? Aku pesanin makanan ya. Kindinya mah aku biarin, nggak dilihat, nggak digendong, nggak diapain, didiemin aja dulu biarin. Orang nggak ngerti juga kan ya. Dan nggak akan dendam kan Kindi tiba-tiba, Pak inget nggak waktu Kindi umur 4 hari, Papa nggak ngegendong, enggak kan cuek aja, anak nggak akan ngerti. Ternyata itu lebih penting untuk bisa apa namanya? Untuk menyadari pola relasi yang penting. Nah, makanya kalau ngomong-ngomong soal 100 hari pertama kelahiran, hal yang paling penting itu beberapa hal ini. Saya izin share screen ya. Jadi ketika kehamilan, masa hamil itu tidak banyak masalah. Tidak banyak masalah relasi antara ayah dan ibu ya. Gak banyak masalah karena kompak. Kenapa? Mereka berdua punya goals yang sama. Punya goals yang sama apa? Menjaga janin tetap sehat gitu ya. Dan menariknya mudahnya adalah kenapa? Karena janinnya ada di dalam perut ibu. Maka interaksi ayah ke ibu tidak akan pernah luput. Gak masalah ini ya. Gak masalah. Biasanya gak masalah. Nah, yang jadi masalah itu tinggal kira-kira kompakannya ngapain nih untuk supaya si janin di dalam ibu ini optimal tumbuh kembangnya ketika di perut, gitu kan ya. Berat badan bayinya harus ideal, harus dicek gitu ya. Kasih nutrisi apa? Apakah iya setiap kali ngomong yang ngidam harus kita penuhi gitu ya. Eh, jadi yang penting tuh bukan memenuhi apa yang ingin diidamkan, tapi proses mencari apa yang diidam-idamkan. Walaupun nggak nemu gitu ya. Yang penting aku pengen batagor yang pedes banget. Ayo kita cari. Muter-muternya aja yang penting mah muter-muter aja. Makanya dulu ya sempat malam-malam minta batagor. Saya jalan-jalan aja keliling malam-malam setengah jam, nyampe lagi nggak nemu. Padahal mah nggak kemana-mana, keliling aja puter-puter. Oh, di mulutnya ada buah naga. Dikirain jadi badut. Oh, emang jadi badut. Oh. Nah, ini nggak masalah ya kalau lagi hamil. Masalahnya tinggal yang hijau ini. Jadi yang merah, komunikasi suami dengan istri biasanya aman ya. Kenapa? Karena si janin, si bayi ada di perut. Jadinya ayah otomatis gimana? Bayiku di perut, usapin, seneng banget istrinya digituin. Support ini nggak masalah. Nah yang terjadi itu udah lahir. Nah itu yang kata Teh Sarifah itu kalau hamil tuh berapa berapa itu sih apa berapa hari berarti 270 berapa tadi itu ya? Kalau nggak salah pembagiannya itu Iya, eh, betul. 270 dengan 700 berapa ya? Gitu bukan sih? 130. Heeh. Nah ini kan 270 hari aman lah ya. Nah yang lahir ini loh. Nah ini yang penting itu.
Ini penting. Ibu sendirian, men. Ibu sendirian. A-nya ini ada anak. Anak. Nah, si ayah itu ke anak gitu. Mertua ke anak. Orang tua ke anak. Ini siapa yang ada di sini gitu ya. Itu fase awal yang paling penting. Jadi kalau ngomongin sisanya nih 270 berarti sisanya berapa? 730 gitu ya. Bener nggak aja? Aku takut salah hitung-hitungannya. 230. Nah, selama 3 bulan itu mending fokus ke ibunya ya. Baik itu, jadi ini tolong diedukasi nih ayah, mertua, dan orang tua, jangan ke anak, bro and sis, kakak-kakak sekalian, ajak mereka ini ngabebenjokeun, ngabebenjokeun when we try to appreciate and care about the mother, gitu, not the child, ya itu namanya ngabebenjokeun ibunya, ya. When we care so much about the mother, bukan si anak. Ini mah sibuk pengen ngegendong rebutan ya, sesama besan tuh ya, mertua sama orang tua tuh sibuk rebutan cucu. Enggak, harusnya rebutan anak ya. Gimana? Apa yang sakit? Apa yang bisa dibantu? Mau dipijit enggak? Ini eksistensinya tuh lagi dalam krisis. Jadi ibu yang baru melahirkan itu krisis eksistensial. Aku tuh bukan supir yang cuman nganterin orang terlahir ke dunia gitu loh. Ya, itu yang paling penting. Kalau emosi ibu tidak terjaga, nggak mungkin terjadi yang C yang pertama dari Teh Syarifah katakan. Cek nutrisi anak. Gimana dapat nutrisi? Orang sumber nutrisinya dibuang kok, dilepeh gitu kan, dijauhin. Ya nggak bisa dong. Sementara anak digendong-gendong, dipuji-puji, dipuja-puja, ibunya nggak diapa-apain. Nah, itu yang harus kita waspada. Jadi penting banget ngomongin 1000 HPK. Sayangnya yang datang ke sini tuh kan ya bunda-bunda semua ya. Bapak-bapaknya nggak pada sadar tuh. Pulang ke rumah, mana anakku, mana anakku. Aduh, itu tuh harus dijewer suami-suami macam gitu tuh ya. Harusnya kalau anak masih bayi 3 bulan, pulang ke rumah itu mana ibunya, mana ibunya. Itu yang lebih penting. Gitu, karena anak nggak akan dapat nutrisi. Mother, father semua ya. Ini mudah-mudahan bisa diedukasi ya para suami, para orang tua ya. Please 3 bulan pertama gitu. Oke Kang, kalau gitu setelah 3 bulan pertama berarti boleh mulai ke anak ya? Ya nggak usah, tetap ke ibu gitu. Nggak usah karena memang nempelnya bondingnya memang sama ibu. Nggak akan nggak akan nggak pernah ada teori bonding ayah sama anak. Coba silakan cek teori-teori psikologi manapun, teori-teori perkembangan manapun, pentingnya bonding ibu dan anak di umur 0 sampai 2 tahun. Bonding psikologis lah, bonding fisik, nggak perlu. Nggak perlu yang kayak gitu mah. Makanya yang harus dibondingin lagi apa? Ayah dan ibunya. Saya kasih yang merah ya. Yang merah ini nggak ada. Yang merah ini hilang. Hilang gitu ya. Nah ini yang harus disadari betul ya. Jangan sampai kita nggak aware sama hal ini. Para suami nih ya, jangan senang bikinnya aja ya. Terus ada anak jangan senang main sama anaknya aja. Mainnya juga nggak lama lagi ya. Cuman pas bagian bangun dan senangnya doang. Bagian ganti popoknya, nyebokinnya, nyuci baju kotornya, mana mau kan. Sebel banget sama suami macam itu ya. Gak bisa, gak bisa. Ngemandiinnya nggak mau. Kalau saya nyanya, waktu dari nyanya, awal-awal masih bahkan belum puput ya. Apa sih bahasa Indonesianya? Belum puput tuh apa ya? Tali pusatnya tuh belum copot gitu ya. Saya yang mandiin gitu. Karena istri dua-duanya disesar kan, udah bed rest istirahat gitu ya. Itu yang penting tuh kayak gitu, bonding antara ayah dan ibu. Ibu tuh dapat support karena krisis eksistensial. Jadi C, cek nutrisi, evaluasi nutrisi nggak akan bisa terjadi kalau nggak kompak nih relasi antara ayah dengan ibu. Lagi hamilnya aja diusap-usap, dipijit-pijit, diperhatiin, dibisik-bisikin. Udah anaknya udah lahir kan nyebelin ya. Nah jangan sampai kayak gitu ya. Walaupun udah, gimana kan kalau udah terlanjur? Jewer aja sekarang. Jewer dari sekarang ya. Nah, kalau udah terlanjur makanya apa yang harus diperhatikan di anak ya? Apa tumbuh kembang anak yang perlu diperhatikan?
ya kondisi kesehatan mental ibu. Makanya fokus saya kemudian adalah ketika punya anak 0 sampai 2 tahun itu kan menjaga kewarasan ibu. Bayangkan bukan cuma krisis eksistensial ya. Krisisnya juga termasuk krisisnya adalah gini nih. Oh jadi hidup aku hilang, hidup aku hancur gara-gara kamu, ya enggak? Sebelum ada kamu, aku mungkin bisa jadi wanita yang bisa menguasai dunia. Aku bisa jadi seorang perempuan yang bisa mendaki Gunung Kilimanjaro atau Gunung Everest, ya enggak? Sebelum ada kamu, aku bisa bikin buku sampai 4, sampai 5, bahkan bestseller. Sebelum ada kamu lahir dari rahimku, aku bisa jadi selebgram, YouTuber gitu ya. Tapi ada kamu tuh aku jadi apa coba? Aku jadi apa? Ngurusin BAB, ngurusin makan kamu kan gitu ya. Kalau nggak disupport sama lingkungannya, nggak waras tuh ibu-ibu tuh. Makanya rentan tadi postpartum depression itu rentan bukan hanya saat bayinya lahir, tapi juga disebabkan oleh ini nih orang-orang di sekitar ini. Tadi makanya jawaban Teh Sarifah betul ya. Ya bangun support gitu ya. Makanya ada ketegangan-ketegangan bahkan kekhawatiran-kekhawatiran ketika anak kok nggak mau makan. Kok anak nggak ngomong-ngomong gitu ya. Umur berapa Bun? Umur 17 bulan. Ngomongnya belum lancar. Emang harus bisa pidato gitu. Apalagi cowok ya, cowok mah 24 bulan, 3 tahun juga masih 4 tahun aja ngomong nggak lancar masih normal gitu ya. Eh, Cek beberapa Hazan Sever sama Miko Lincer ngomong gitu ya. Anak cowok umur 4 tahun nggak ngomong tuh wajar. Ya, susah ngomong, nggak lancar ngomongnya wajar banget. Tapi anak cowok umur sampai 4 tahun nggak bisa meloncat, nggak bisa jungkir balik, nggak bisa manjat, itu yang nggak normal. Beda sama cewek gitu ya. Kenapa ya anak saya, anak perempuan saya belum lancar ngomong bahkan umur 2 tahun. Nah, itu yang nggak normal. Karena beda fokus perkembangannya nanti. Itu tokohnya namanya Hazan Sever ya. Tokoh attachment di psikologi perkembangan. Jadi umur 17 bulan belum lancar ngomong apalagi cowok mah wajar. Ya. Kalau cewek gimana? Ya wajar juga 24 bulan gitu ya. Masih tenang lah. Makanya menjaga kewarasan itu penting. Karena tadi yang ceria yang disampaikan oleh Teh Syarifah, penekanannya utamanya pada ibu-ibu. Kan bapaknya cuma suruh kerja doang ya, sama menafkahi. Supaya proses pemberian, kan gitu ya, mindsetnya kebanyakan gitu. Padahal enggak. Ngasih supportnya itu penting. Support, supportnya itu penting ya. Kakak-kakak, ayah, bunda sekalian ya. Jadi aduh, itu mah penting banget ya. Gimana caranya supaya kita kemudian menyadari betul bahwa proses-proses yang terjadi ini juga penting. Nah, Teh Sarifah udah nyebutin banget ya, udah ngebahas banget ngasih langkah-langkah kunci yang ceria itu tadi ya. C, cek kebutuhan nutrisi. E, evaluasi kebutuhan nutrisi ya. Rencanakan pemberian reward bagi si kecil. Nah, itu tuh nggak bisa sendiri. Harus ngobrol, harus disupport sama suami dan orang tua. Kalau nggak gitu ya bahaya, bahaya banget, bahaya Kak. Makanya aduh stresnya luar biasa ya. Aduh, pokoknya baju dinasnya juga kan daster gitu ya. Rambut acak-acakan, boro-boro mikirin skincare. Wah, boro-boro mikirin gimana caranya buat glowing, langsing, amazing. Pokoknya nggak bisa, susah. Nah itu jangan kurang ajar itu ya suami itu ya malah, kamu kok jadi nggak secantik dulu? Aduh, suami macam apa yang kayak gitu ya. Tolong yang kayak gitu itu dibarisin, suruh pada baris ya. Para suami yang kayak gitu dijewerin satu-satu gitu ya. Karena penting ya, supportnya itu penting ya. Penting banget gitu. Nah itu sementara yang mau saya sampaikan dulu ya. Sebelum nanti barangkali kalau ada pertanyaan saya mau masuk nanti ke langkah-langkah kuncinya dari Teh Sarifah. Kan soalnya itu masih langkah kunci ya Teh Sarifah ya. Di masing-masing langkah kunci yang C, E, R, I, dan A kan masing-masing ada how to-nya ya. Bagaimana caranya. Misalkan yang pertama tuh kan cek kebutuhan nutrisi dan stimulasi. Cek kebutuhan nutrisi dan kebutuhan stimulasi. Jadi kira-kira harus distimulasi apa? Nah, bagaimana cara ngeceknya kan ada cara-caranya. Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin dibuka dulu barangkali ada yang ingin bertanya